Hai, masih bersama saya di Anissa AE Channel di novel Naksir Kamu Gus karya Sinta Holisatunisa. Di part ini menceritakan bagaimana Naira sehari-harinya di Tuban. Seperti apa sih? Oh ya, sebelum kamu mendengarkan jangan lupa di like, komen, subscribe dan juga share ke teman-teman kamu. Selamat mendengarkan ya. Berharap itu tak apa kan? 5 bulan sudah usia kandunganku. Kini perutku pun sudah terlihat membuncit. Seharian ini aku enggan pergi kemana-mana, termasuk menemani Ulfa pergi mengajar anak-anak di musola. Pagi tadi Bang Zahid datang dengan kedua tangannya menenteng satu kresek snack beraneka ragam. Bang Zahid adalah kakak sepupuku. Beliau anak dari Pak Lekwan. Karena itu diriku memanggilnya dengan panggilan abang. Tanganku meraih gawai milikku yang sebelumnya kuletakkan di samping televisi. Kuusap layarnya ke atas. Wallpaper yang sungguh bagus membuatku terkikik geli ketika mengingatnya. Untuk pertama kalinya aku berfoto menggunakan layar gawai. Ini semua karena Bang Zahid yang memaksaku untuk berfoto menggunakan kamera. Awalnya malu-malu, sampai akhirnya mau. Sudah 2 hari berturut-turut, sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal terus saja mengganggu, membuatku resah. Berulang kali juga Bang Zahid hendak mengganti kartu gawaiku, namun ku jawab itu tidak perlu. Mungkin saja itu hanya orang iseng mengerjaiku. Sampai pada siang ini, nomor itu mengirimiku sebuah pesan yang membuatku berspekulasi jika pengirim pesan itu ialah Gus Zilan. Apa iya Gus Zilan yang mengirim pesan ini? Atau hanya keisengan orang yang ingin mengerjai saja? Entah mana yang benar. Sepulangnya Ulfa mengajar, aku mengajaknya ke rumah Bi Ijah untuk membantu Bi Ijah membuat adonan kue bolu. Pikiranku berkelana mengingat ekspresi wajah Ulfa saat mengetahui anak Bi Ijah itu laki-laki. Wajahnya terkejut, membuatku sedikit tersenyum. Kenapa senyum-senyum? Tanya Ulfa yang saat itu berdiri di sampingku, sembari tangannya menenteng kresek berisi bahan-bahan yang akan digunakan membuat adonan kue. Gak apa-apa, ayo, keburu Bi Ijah nunggu. Ajakku yang berjalan di depannya terlebih dulu. Tak ada waktu 5 menit, kami sampai di rumah Bi Ijah. Beliau terlihat sudah menyiapkan alat-alat guna membuat adonan kue. Pasti rasanya enak. Setengah jam kami berkutat dengan alat-alat. 1 loyang kue bolu rasa coklat dengan taburan keju serta mesis telah tersaji di atas piring. Sudah waktunya untuk diicip-icip. Mataku membola saat satu suapan masuk ke mulut. Rasa coklat yang kentara membuat kue bolu buatan Bi Ijah luar biasa enak. Enak banget, Bi, ucapku sembari mencomot 1 potong lagi dari piring dan memasukkannya ke dalam mulut.
Ya enak toh mbak, kan yang buat mantune Yai. Tiba-tiba aku tersedak ketika Bi Ijah mengatakan jika diriku menantu seorang kiai. Benar, aku menantu dari kiai pemilik pondok pesantren Al-Anwar Serang, Rembang. Tetapi mungkin status itu sekarang telah digantikan oleh Ning Marwa. Dan aku hanya perempuan biasa. Makme hati-hati mbak, tutur Bi Ijah yang kuangguki kepala. Ulfa yang mengerti perubahan di wajahku dengan segera mengubah topik pembicaraan di antara kami dengan membicarakan mengenai anak didiknya di musola. Bi Ijah pun sesekali menanggapi perkataan Ulfa, sementara aku hanya mengembang senyum saja. Udah, nggak usah dipikirin omongannya Bi Ijah. Di sini Bi Ijah itu nggak tahu apa-apa, makanya beliau nanya gitu. Oh iya, Bang Zahid tadi juga sempat mampir ke musola, Rah. Dia nyuruh aku buat ngebujuk kamu supaya mau ganti kartu. Aku menghela napas pelan. Nggak perlu diganti, Rah. Biarin itu aja. Terserah kamu, Rah. Intinya di sini aku udah usaha buat ngebujuk kamu. Masalah Bang Zahid biar aku yang urus. Hehehe. Aku tahu di balik ucapannya ia memiliki rasa lebih untuk Bang Zahid. Entah sama ataupun tidak. Itu semua urusan Allah Sang Maha Pencipta. Oh iya, Pak. Aku lupa. Nanti nemenin aku ke alun-alun kota ya. Ajakku yang mendapat tatapan bingung dari Ulfa. Ngapain? Tanya Ulfa sembari mendudukkan dirinya di kursi yang sama denganku saat ini. Pengen beli aru manis. Hehehehe. Aku terkikik geli saat mengingat keinginanku yang seperti anak kecil. Ekspresi Ulfa berubah jenguk setelah mendengar penuturanku barusan. Mungkin dia syok dengan keinginanku yang aneh. Aru manis? Tanya Ulfa yang mungkin tidak tahu apa itu aru manis. Aku mengangguk mengiyakan. Ya sudah, aku mandi dulu. Ulfa bangkit dari duduknya, melangkah ke kamar. Kemudian keluar lagi dengan membawa handuk di tangan. Bersenandung lirih membuatku keheranan. Apa iya Ulfa benar-benar jatuh cinta dengan Bang Zahid? Saat kami hendak bersiap pergi, sebuah panggilan tiba-tiba masuk. Dan masih sama seperti sebelumnya, yakni nomor yang tidak dikenal itu. Aku menghela napas, berusaha mengabaikan. Namun jika diingat lagi, nomor itu juga yang mengirimiku sebuah pesan singkat. Dan diriku berspekulasi jika pengirim pesan itu ialah Guzilan. Nomor nggak dikenal lagi? Tanya Ulfa dan kuangguki. Udah, matiin aja. Segera aku tekan layar yang menampilkan gambar telepon dengan lingkaran warna merah. Yuk jalan, keburu sore. Kan kata Bi Ijah nggak baik buat ibu hamil pulang kesorean. Tutur Ulfa yang membuatku setuju dengan ucapannya barusan. Kami pun pergi ke alun-alun kota mengendarai becak. Di sini becak masih menjadi alat transportasi pada umumnya. Dan ya, saat di bulan Syuro, kendaraan roda 3 ini akan berlalu lalang mengantarkan para pengunjung berziarah ke makam Sunan Bonang. Inilah tradisi kota Tuban,
pada setiap tahunnya, yakni Suroan. Becak yang kami tumpangi berhenti tepat di pinggir jalan, lebih tepatnya di depan kantor Bupati Tuban. "Makasih Pak," ucapku kepada bapak-bapak pengayuh becak yang kami tumpangi, sembari tanganku menyodorkan uang 20.000 dan disambutnya dengan anggukan kepala. Aku dan Ulfa pun masuk. Alun-alun kota Tuban begitu luas, maka tak ayal jika waktu bulan Syuro diadakan pengajian rutin setiap tahunnya. Aku mendudukkan diri di bawah pohon beringin, menunggu Ulfa yang sebelumnya pergi membeli cilok dan minuman dingin. Tak sengaja pandanganku melihat dua orang pasangan muda-mudi tengah menikmati udara sore di bawah pohon beringin, yang sama seperti tempatku mendudukkan diri. Jika dilihat, perempuan itu juga sedang mengandung, sama sepertiku. Perempuan itu terlihat begitu bahagia saat sang suami menyuapinya makanan. Bahkan tak jarang sang suami juga mengelus dan mengajak ngobrol anak yang masih ada di dalam kandungan istrinya. Itu semua membuatku merasa iri. Bisakah suatu saat nanti Bu Zilan bisa bersikap seperti itu padaku? Mengelusnya lembut, mencoba menguatkan hati agar diriku tidaklah terlalu berharap dengan semua hal yang mungkin tidak lagi bisa kuharapkan. "Ngapain?" tanya Ulfa, membuatku sedikit terkejut dengan kedatangannya yang terlalu tiba-tiba. Aku menggeleng. "Mana ciloknya?" "Kok?" Ucapanku termotong saat Bang Zahid tiba-tiba datang dengan membawa 3 bungkus cilok di tangannya. "Iya, kami tadi nggak sengaja ketemu, ya udah Bang Zahid aku ajak ke sini," ucap Ulfa menjelaskan tentang semuanya tanpa aku bertanya terlebih dulu padanya. "Bang Zahid?" Panggilku sedikit pelan, namun terdengar sedikit manja. "Kok Bang Zahid cuma jawab, tanyaku. "Apa?" tanya Bang Zahid. Seketika senyumku kembali merekah tatkala Bang Zahid menjawab pertanyaanku tanpa dahaman. "Beliin itu," tunjukku ke arah pedagang penjual arum manis. "Mana uangnya?" tanya Bang Zahid lagi. Tanganku segera merogoh uang di dalam dompet, kemudian menyodorkan 2 lembar bernilai 10 ribuan ke arahnya. Setelah Bang Zahid menerima uang pemberianku, beliau langsung pergi ke tempat pedagang yang sebelumnya kutunjuk. 5 menit, Bang Zahid kembali dengan membawa 2 bungkus arum manis di tangannya. Mataku berbinar. Pasti manisnya melebihi gula. Membuka plastiknya perlahan agar arum manis di tanganku tidak hancur, karena bentuknya sangat rapuh meski terlihat begitu lembut. Menikmatinya tanpa gangguan. Kami pulang diantar oleh Bang Zahid. Tepat pukul 15:30 aku dan Ulfa sampai di rumah. Sebelum itu, aku menawarkan pada Bang Zahid untuk mampir sebentar. Namun, ia menjawab masih ada pekerjaan. Sepertinya Bang Zahid mencoba menghindar dariku. Karena sampai sekarang, aku mengatakan tidak ingin mengganti kartu digawai milikku. Kepalaku menggeleng, menghilangkan prasangka buruk. Mungkin saja benar, Bang Zahid masih ada pekerjaan. Hari sudah gelap setelah makan malam selesai. Aku dan Ulfa kembali melakukan kegiatan masing-masing.
Saat ini aku tengah mendudukkan diri di sisi ranjang. Sudah 5 bulan lebih. Diriku tidak lagi pernah menuangkan kata-kata ke dalam sebuah buku. Terakhir, saat aku mengetahui tentang kebenaran yang terjadi, dan yang paling kutakuti ialah saat Gus Dilan mengetahui buku diari milikku yang saat itu kuselipkan di bawah bantal. Semoga saja Gus Dilan tidak menemukannya. Cuplikan part selanjutnya. Naira, tubuhku terhenyak kaget. Suara itu tidak mungkin suara Gus Dilan. Mencoba menegarkan hati, kubalikkan tubuh menghadap seseorang yang kuyakini itu bukan Gus Dilan.